Hai, selamat datang di Studio Insight, tempat kita bincang kasus terkini di studio dengan insight dalam setiap episodenya. Bersama aku Oktiarani, hari ini kita akan ngomongin soal kasus pemuda di Jambi yang diracuni kekasihnya dengan racun sianida. Lebih menariknya lagi adalah kekasihnya ini adalah ternyata sesama jenis Tribuners. Seperti apa kisahnya? Mari kita kulik. Media sosial digemparkan dengan kasus pria berinisial AFY 20 tahun. Ia membunuh kekasihnya sesama jenis, yakni RH 23 tahun, dengan mencampurkan cairan kimia diduga sianida ke dalam botol kopi di kamar kos kawasan Jalan Profesor M. Yamin RT 30, Kelurahan Payo Lebar, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, pada Senin 17 Juni 2025. Kapolsek Jelutung Ibtu Khairul Usman mengatakan pelaku sempat membantah meracuni korban. Pelaku yang merupakan penghuni kios itu awalnya berkelit dengan mengatakan bahwa RH meninggal karena terjatuh di kamar mandi. Jadi dia ini sempat beralasan bahwa korban ini meninggalnya karena terjatuh di kamar mandi, Tribuners. Tapi polisi curiga. Saat olah tempat kejadian perkara ditemukan plastik berisi garam. Pelaku mengklaim garam itu adalah pemberian dari seorang dukun agar korban tidak meninggalkannya, alias jampe-jampe dari dukun biar korban ini tetap stay sama pelaku ini. Bahkan untuk meyakini polisi, pelaku sempat minum air garam dari botol kopi yang sebelumnya digunakan untuk meracuni korban. Biar polisi percaya nih, akhirnya pelaku pura-puralah atau meminumlah botol yang bekas korban ini. Fakta pembunuhan akhirnya terungkap setelah polisi memeriksa riwayat ponsel pelaku. Di sanalah ditemukan bukti pembelian cairan kimia diduga sianida melalui platform belanja daring, alias dia diduga belanja racun ini dari online, Tribuners. Usut punya usut, fakta pembunuhan pun terungkap. Setelah diselidiki polisi, pelaku ternyata sempat membeli cairan kimia diduga sianida ini melalui platform belanja daring. Yang akhirnya pelaku mengakui bahwa sakit hati dengan korban lantaran RH akan menikah dengan orang lain. Ini bukan sesama jenis, tapi RH atau korban ini akan menikah dengan perempuan. Sementara diketahui AFY dan RH ini sesama jenis sudah berpacaran selama 4 tahun. Jadi cinta terlarang mereka ini sudah terjalin selama 4 tahun, Tribuners. Selain karena ditinggal menikah, AFY mengaku sakit hati karena sering dimaki oleh korban dan hubungan mereka tidak direstui keluarga korban. Jadi gimana ya menurut kamu soal ini? Karena mereka telah menjalin hubungan selama 4 tahun lamanya. Terus kemudian korban RH ini hendak menikah dengan wanita. Dan pelaku sakit hati, selain ditinggal ingin menikah, pelaku juga ternyata sering dimaki oleh korban ini. Nah, tulis pendapat kamu soal cinta terlarang mereka. Tapi tidak sampai di situ saja, kita akan membahas soal kronologi peristiwa terlebih dahulu. Peristiwa ini bermula sejak Senin sore 16 Juni 2025. Awalnya pelaku mengundang korban ke kamar kosnya yang berada di kawasan Gria Kos Jalan Profesor M. Yamin SH RT 30, Kelurahan Payo Lebar, Kecamatan Jelutung. Pelaku beralasan ingin melakukan hubungan intim dengan menawarkan obat kuat agar tahan lama. Kanit Reskrim Polsek Jelutung Ibda Ondo menjelaskan bahwa korban datang membawa 2 botol minuman. Tanpa sepengetahuan korban, pelaku sudah menyiapkan racun yang kemudian dicampurkan ke dalam 1 botol minuman ini. Mengetahui korban sekarat, pelaku sempat pura-pura panik dan menghubungi ambulans. Padahal dialah dalang di balik peristiwa ini. Korban kemudian dilarikan ke rumah sakit Baitur Rahim. Namun naas, nyawanya tidak tertolong dan korban dinyatakan meninggal dunia sesaat setelah tiba di rumah sakit. Pihak kepolisian yang menerima laporan langsung melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP dan memeriksa sejumlah barang bukti, termasuk sisa minuman yang diminum korban.
Kurang dari 24 jam, pelaku langsung diamankan oleh tim gabungan unit reskrim Polsek Jelutung, tim Libas Opsnal, dan tim Riksa 3. Selain bukti dan pengakuan lengkap sudah dikantongi, pelaku akhirnya resmi ditetapkan sebagai tersangka. Kini pelaku tadi AFY dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, subsidiar pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau maksimal hukuman mati. Nah, Tribuners, kasus ini membuka mata kita lebar-lebar. Selain soal pembunuhan, tapi juga soal cemburu, sakit hati, hingga ternyata mereka menjalin hubungan sesama jenis yang mana ini adalah cinta terlarang. Aku nggak tahu nih gimana perasaan keluarganya atau orang terdekat mereka setelah mengetahui kasus ini, terutama wanita yang akan dipinang oleh korban. Aku tidak tahu, aku belum tahu karena bagaimana perasaan mereka, bagaimana perasaan wanita ini yang terkejut karena mengetahui hubungannya. Apakah terkejut karena mengetahui pasangannya menjalin hubungan sesama jenis selama 4 tahun lamanya, atau terkejut karena pembunuhannya. Terlebih korban dikabarkan akan menikah ini. Dari episode ini kita bisa mengambil insight, setiap tindakan pasti ada konsekuensinya. Hubungan yang gak sehat, gak direstui, ditambah dengan tekanan batin, itu semua bisa jadi bom waktu yang gak diselesaikan. Aku harap kamu bisa mengambil hikmah dari setiap cerita dan fakta kejadian. Nah, masih banyak informasi menarik lainnya, tidak hanya informasi soal kasus pria di Jambi ini. Jangan lupa saksikan episode lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News Bogor. Aku Oktiarani pamit, sampai jumpa di next episode.